Halo para analis, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama gue Juan dan selamat datang kembali di channel Asal Analisis. Hari ini gue akan membawakan kisah tentang penipuan terbesar sepanjang sejarah dunia. Cerita kali ini berawal dari terbentuknya sebuah perusahaan yang bernama Sandan Corporation. Sandan Corporation sendiri adalah penyedia layanan bisnis dan konsumen Amerika, terutama dalam industri real estate dan perjalanan. Pada tahun 2005 dan 2006, perusahaan tersebut akhirnya bubar dan memisahkan diri atau menjual bisnis konstituennya. Meskipun berbasis di New York City, sebagian besar karyawan kantor pusatnya berada di Parsippany Troy Hills, New Jersey. Sebelum berubah nama menjadi Sandan Corporation, awalnya perusahaan itu bernama Hospitality Franchise System Inc. Hospitality Franchise System Incorporation didirikan sebagai afiliasi dari Blackstone Group, sebuah perusahaan ekuitas swasta yang berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh waralaba hotel. Perusahaan HFS dipimpin oleh seorang pria yang bernama Henry Silverman. Henry ini sendiri adalah mitra dari Blackstone Group dan juga sekaligus mantan CEO dari Days Inn. Semuanya dimulai pada tahun 1990 dengan Henry yang membeli Howard Johnson dan hak paten untuk Ramada, merek dari Prime Motors Inc. seharga 170 juta dolar Amerika. Lalu pada tahun 1992, HFS membeli waralaba Days Inn dari kebangkrutan seharga 290 juta dolar Amerika. Pembelian ini menjadikan HFS sebagai pemilik waralaba hotel terbesar di dunia dengan merek-mereknya yang dilisensikan ke sekitar 2.300 hotel. Blackstone akhirnya mengipokan sistem waralaba per hotel miliknya kepada publik pada bulan Desember tahun 1992. HFS sendiri tercatat sebagai salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat yang tercatat pada tahun 1990-an, dan saham perusahaan tersebut naik dari harga IPO seharga $4 per saham menjadi 77 per saham. Lalu pada tahun 1993 HFS membeli merek Super 8, diwaralabakan kembali ke 1.000 motel seharga 125 juta dolar. Lalu kemudian HFS kembali membeli merek Park Inn 61 hotel. Perusahaan ini melakukan sebuah lompatan singkat ke industri kasino, tetapi kemudian perusahaan ini memisahkan bisnis itu pada bulan November tahun 1994 sebagai National Gaming. Lalu pada tahun 1995, HFS meluncurkan merek hotel baru yang bernama Wingate Inn. Setelah manajemen perusahaan menemukan bahwa mereka sebagian besar telah kehabisan target akuisisi yang diinginkan dalam industri perhotelan, sistem waralaba perhotelan berkembang menjadi bisnis real estate. Silverman berharap keterampilan manajemen HFS dalam waralaba akan membawa kesuksesan di luar dari bidang perhotelan. Lalu pada bulan Agustus tahun 1995, ia mengakuisisi Century 21, rantai broker waralaba dari MetLife seharga 200 juta dolar. Perusahaan ini akhirnya mengubah namanya menjadi HFS Incorporation pada bulan yang sama untuk mencerminkan cakupannya yang jauh lebih luas lagi. Ini diikuti tahun berikutnya dengan akuisisi Electronic Realty Associates sebesar 37 juta dolar dan Coldwell Banker sebesar 740 juta dolar. Hal ini kemudian menjadikan HFS sebagai pemilik waralaba pialang real estate terbesar di Amerika Serikat pada saat itu. Pada tahun 1996, HFS mengakuisisi kembali perusahaan penyewaan mobil Avis seharga 793 juta dolar. Sesuai dengan strategi HFS untuk menjadi pemilik waralaba, HFS mempertahankan kepemilikan nama merek dan sistem reservasinya Avis sambil menjual operasi lokasi milik perusahaan Avis sebagai perusahaan baru, Avis Rent a Car Incorporation. HFS juga membeli Resort Condominiums International, sebuah perusahaan layanan pertukaran timeshare dengan nilai hingga mencapai 825 juta dolar, guys.
Lalu pada tahun 1997 HFS mengakuisisi PHS Corporation senilai 1,8 miliar. Sebuah bisnis perantara hipotek, layanan relokasi dan kemudian manajemen armada PHH diharapkan dapat bersinergi dengan bisnis real estate dan penyewaan mobilnya milik HFS tadi yang bernama Avis. Namun, pada akhir tahun itu, Silverman membawa HFS ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Saat itu, HFS memutuskan untuk merger dengan CUC International, sebuah perusahaan pemasaran langsung yang mengoperasikan program keanggotaan diskon seperti Shoppers Advantage and Travelers Advantage. HFS dan CUC digabungkan dalam Merger of Equals pada tanggal 18 Desember tahun 1997 untuk membentuk Sandan Corporation. Sebagai bagian dari merger, Silverman akhirnya mengumumkan bahwa beliau akan mengurangi keterlibatannya di dalam kepemimpinan perusahaan itu, yang akhirnya kepemimpinan diambil alih oleh CEO CUC yang bernama Walter Forbes. Lalu pada Januari 1998, Sandan membeli Jackson Hewitt, sebuah rantai waralaba kantor persiapan pajak seharga $480 juta. Nah, hanya beberapa bulan setelah merger, pada bulan April 1998, Sandan menemukan ketidakwajaran akuntansi besar-besaran di CUC yang mengakibatkan salah satu skandal keuangan terbesar pada era tahun 1990-an. Pada saat itu, Wakil Ketua Kirk Shelton dilaporkan telah menggelembungkan pendapatan perusahaan sebesar $500 juta selama periode 3 tahun. Dia melaporkan laba bersih pada tahun 1997 sebesar $55,4 juta ketika laporan tahun 1997 yang sebenarnya adalah kerugian bersih sebesar $217,2 juta. Karena ketidakberesan pembukaan Sandan ini ditemukan pada awal tahun 1998, akhirnya sebuah komite audit yang dibentuk oleh Dewan Direksi Sandan meluncurkan penyelidikan dan menemukan fakta bahwa mantan tim CUC, termasuk eksekutif puncaknya Walter Forbes dan Kirk Shelton, telah melakukan tindak penipuan dengan menyiapkan laporan keuangan palsu selama beberapa tahun. Ketika laporan ini dirilis ke publik, kerusakan yang dihasilkan pada nilai pasar perusahaan tersebut adalah sekitar $14 miliar, guys. Dengan saham mereka yang jatuh dari level harga $41 ke hampir $12, guys. Pada saat itu, kegagalan ini adalah salah satu kasus penipuan akuntansi terbesar dalam sejarah negara itu. Bahkan mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Setelah skandal akuntansi tersebut terungkap ke publik, akhirnya Silverman dan juga Dewan Komisaris Sandan memutuskan memaksa pengunduran diri dari Forbes, dan akhirnya Silverman pun kembali mengambil alih kepemimpinan perusahaan tersebut. Lalu pada bulan Maret tahun 2001 kemarin, Forbes dan Shelton didakwa oleh pengadilan federal dan digugat oleh Securities and Exchange Commission yang menuduh perusahaan melakukan tindak penipuan akuntansi besar-besaran yang pada akhirnya merugikan perusahaan dan juga investor publiknya senilai miliaran dolar. Shelton sendiri menjalani 8 tahun dari hukuman 10 tahun sebelum akhirnya dibebaskan lebih awal karena perilakunya baik. Mirip-mirip di mana ya? Lalu untuk mantan CEO Walter Forbes dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada tahun 2007 kemarin. Di bawah Silverman, Sandan Corporation akhirnya kembali bangkit dari skandal akuntansinya dan jauh mengungguli pasar di awal tahun 2000-an. Setelah bencana penipuan tersebut, Sandan akhirnya mulai menjual bisnis untuk mengurangi hutang dan memperbaiki kerusakan keuangan yang disebabkan oleh skandal akuntansi tersebut. Pada tahun 1998, perusahaan menjual Hebdomad, penerbit publikasi iklan baris, seharga $450 juta ke grup pembelian manajemen. Lalu pada tahun 1999, ia menjual divisi perangkat lunak konsumennya, Sandan Software, terdiri dari Blizzard Entertainment, Davidson and Associates,
Knowledge Adventure dan Sierra Online kepada penerbit Prancis Havas seharga 770 juta dolar. Pada tahun 2001, Sendan kembali dalam mode akuisisi. Ini membuat langkah untuk membangun portal perjalanan online utama dengan mengakuisisi Galileo International sebesar 2,9 miliar dolar dan chip tiket seharga 425 juta dolar. Ini memasuki penjualan timeshare dan bisnis manajemen dengan membeli komunitas Fairfield seharga 690 juta dolar dan Trend West Resort seharga 980 juta dolar. Lalu pada tahun 2002, Sendan akhirnya membeli budget rent a car keluar dari kebangkrutan dengan nilai 110 juta dolar ditambah 2,8 miliar dalam asumsi hutang. Kombinasi budget dan Avis ini sendiri menjadikan Sendan sebagai perusahaan rental mobil terbesar kedua di Amerika Serikat pada saat itu. Lalu pada tahun 2004, Sendan memulai serangkaian langkah untuk mempersimpel bisnisnya dan fokus pada bisnis inti real estate dan perjalanannya. Sebagai bagian dari strategi ini, beberapa bisnis inti dijual dan akhirnya dipisahkan dari perusahaan induk Sendan Corporation tersebut. Pada bulan Juni tahun 2004 kemarin, Sendan Corporation akhirnya memutuskan untuk menjual perusahaan Jackson Hewitt seharga 638 juta dolar melalui penawaran umum perdana. Kemudian pada bulan Januari tahun 2005 kemarin, Sendan memisahkan bisnis hipoteknya dan manajemen armadanya menjadi PHH Corporation. Bulan berikutnya, Sendan menjual divisi Rice Express, menyedia kartu armada seharga 1,03 miliar dolar melalui penawaran umum perdana lagi. Lalu pada bulan Oktober tahun 2005, Sendan menjual divisi layanan pemasaran termasuk program belanja keanggotaan kepada Aviation Group, sebuah kendaraan dari Apollo Management sebesar 1,8 miliar dolar Amerika. Sementara hasil penjualan tersebut digunakan untuk akuisisi guna mengembangkan bisnis inti Sendan Corporation. Pada bulan November tahun 2004, Sendan membeli Orbitz, situs pemesanan perjalanan terbesar ketiga di Amerika Serikat seharga 1,2 miliar dolar. Pada bulan Desember tahun 2004 kemarin, Sendan mengkonsolidasikan kendalinya atas nama Ramada dengan membeli saham Marriott International di merek hotel. Kemudian pada bulan Februari tahun 2005 kemarin, Sendan mengakuisisi eBookers, situs pemesanan perjalanan terbesar kedua di Eropa seharga 350 juta dolar. Pada bulan April tahun 2005 kemarin, Sendan Corporation mengakuisisi Gulliver's Travel Associates, penjual paket perjalanan dan tiket hotel grosir dari Inggris senilai 1,1 miliar dolar Amerika. Pada bulan Oktober tahun 2005 kemarin, perusahaan kembali membeli merek hotel Wyndham dari Blackstone seharga 111 juta dolar. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2005 kemarin, strategi penyederhanaan Sendan Corporation memuncak dengan pengumuman bahwa mereka akan dipecah menjadi 4 perusahaan terpisah, masing-masing berfokus pada hotel, real estate, layanan perjalanan, dan mobil sewaan. Silverman sendiri mengatakan perpisahan itu akan meningkatkan nilai pemegang saham dengan memungkinkan pasar untuk lebih mengenali nilai bisnis komponen Sendan Corporation tersebut. Sendan Corporation awalnya berencana untuk memisahkan divisi layanan perjalanannya kepada pemegang saham sebagai perusahaan bernama Travelport. Tetapi pada tanggal 30 Juni tahun 2006, Sendan Corporation mengumumkan akan menjual Travelport ke Blackstone senilai 4,3 miliar dolar. Penjualan Travelport ke Blackstone selesai pada tanggal 23 Agustus tahun 2006, guys. Hal ini akhirnya membuat Sendan hanya memiliki bisnis rental mobil yang terdiri dari Avis, Budget Rent a Car, dan Budget Truck Rental. Perusahaan menghentikan penggunaan nama Sendan Corporation dan mengganti namanya menjadi Avis Budget Group pada tanggal 1 September tahun 2006. Oke. Gimana guys, ternyata kasus penipuan keuangan atau akuntansi itu tidak hanya terjadi di Indonesia aja guys. Jadi di mana saja dan kapan saja tindak penipuan seperti ini pasti akan muncul kembali. Gimana guys? Ternyata kasus penipuan akuntansi ini nggak hanya terjadi di Indonesia seperti perusahaan yang ini dan yang ini.
Pada akhirnya seketat apapun otoritas, yang namanya peluang atau celah pasti akan selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang curang. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu berhati-hati dan berdoa semoga dijauhkan dari kejadian seperti ini. Akhirnya dengan kejadian ini, Walter Forbes dinobatkan sebagai penipu keuangan terbesar di dunia dengan nilai kerugian mencapai 19 miliar dolar Amerika Serikat. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.